Eksploitasi hasil laut secara besar-besaran dan berlebihan, utamanya untuk konsumsi dan kepentingan ekonomi, bukan hanya dilakukan oleh nelayan, tetapi juga pengusaha demi kepentingan ekspor yang terkadang menggunakan alat yang terlarang. Membuat kondisi perairan laut semakin memprihatinkan. Seperti di Desa Toli-Toli, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dahulu perairannya menyimpan surga bawah laut bagi berbagai biota di dalamnya, ini semakin mengkhawatirkan, terutama terumbu karang di wilayah perairan ini mengalami kerusakan cukup parah. Begitupun dengan kima yang merupakan jenis kerang terbesar yang dahulu banyak terdapat di perairan desa ini, yang dagingnya memiliki protein tinggi dan banyak dicari. Cangkangnya yang indah untuk dijadikan hiasan atau souvenir menjadi alasan mengapa hewan laut ini banyak diburu. Akibatnya menjadi sangat langka di habitat alam. Padahal tidak banyak yang tahu jika kima adalah penyelamat laut. Karena setiap kima mampu memfilter atau membersihkan bertonton air laut setiap hari. Dari hasil pembersihan kima tersebut kemudian menjadi penolong utama untuk pertumbuhan dan menjaga warna karang serta aneka biota laut lainnya. Dengan keprihatinan ini, beberapa warga desa yang tergabung dalam kelompok Balai Konservasi Taman Laut Desa Toli-Toli sejak beberapa tahun terakhir terdorong menyelamatkan alam laut mereka. Dengan swadaya sendiri, berbekal alat selam seadanya dan kompresor sebagai alat bantu pernafasan, menjelajahi dasar laut untuk memantau kondisi dan perkembangan jenis karang terbesar dari berbagai jenis yang ditata sedemikian rupa agar dapat leluasa berkembang biak. Selain itu, mereka yang tergabung dalam kelompok Balai Konservasi Taman Laut Desa Toli-Toli seringkali harus melakukan penyelaman di tengah samudra pada berbagai wilayah perairan lainnya untuk mencari bibit kima, kemudian ditempatkan dan dipelihara secara alami pada kawasan laut Desa Toli-Toli. Kawasan konservasi ini memiliki luas sekitar 30 hektar dan mencakup 4 desa, yakni Desa Nitanasa, Toli-Toli, Wawobungi, dan Waworaha, dengan pusat konsentrasi pada Desa Nitanasa, Toli-Toli, Kecamatan Lalonggasometo, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang dilakukan kelompok Balai Desa Taman Laut Toli-Toli ini seharusnya menjadi teladan bagi warga lainnya. Ini sekitar ratusan kerang kima dari berbagai jenis dan ukuran telah berhasil mereka kembang biakan sebagai langkah penyelamatan spesies kerang laut terbesar ini dari kepunahan. Kegiatan konservasi ini tidak terlepas dari peran seorang Habib Najar Buduha yang dengan sukarela mengajar dan mengajak masyarakat Desa Toli-Toli untuk bersama-sama memperbaiki kondisi laut mereka yang rusak. Hilangnya kima di perairan desa mereka menjadi alasan utama membentuk konservasi sejak tahun 2009 silam, setelah sebelumnya dilakukan berbagai survei dan penyelaman guna mencari kawasan untuk kemudian ditetapkan sebagai lokasi konservasi kima. Dari survei tersebut, maka lokasi Desa Nitanasa dan Toli-Toli serta wilayah di sekitarnya menjadi pilihan disebabkan perairan di kedua desa tersebut memiliki beberapa puncak gunung laut dan dekat dengan daratan, yakni hanya sekitar 300 meter dari pantai. Lokasi indah hulunya memang merupakan habitat asli kima.
Awalnya hanya ada satu orang yang tertarik dengan ajakan Habib Najar. Namun, mereka saling mengajak beberapa warga desa lainnya untuk bergerak bersama dalam menjaga dan melestarikan alam, khususnya laut. Dan hingga kini, puluhan warga sudah tergabung dalam kelompok tim konservasi ini. Namun kegiatan konservasi bukanlah pekerjaan mudah, sebab memerlukan kesabaran dan ketekunan untuk merawat dan membudidayakan kima agar bisa mencapai hasil yang memuaskan. Tingkat pertumbuhan kima sangatlah lamban, hanya 2-12 meter per tahun, berdasarkan jenis dan batas akhir pertumbuhan. Sedangkan pada masa awal pertumbuhan, sejak dari sel telur hingga memiliki cangkang atau kima muda butuh perhatian serius, sebab kima sangat rentan terhadap predator atau pembangsa alam, utamanya ikan karang dan gurita. Dari puluhan ribu hingga ratusan juta sel telur yang dihasilkan kima dewasa, yang dapat selamat hingga memiliki cangkang hanya beberapa ekor saja. Sebagian besar sel telur menjadi santapan ikan. Sehingga jika di sebuah kawasan terdapat banyak kima, maka dapat dipastikan jika di kawasan tersebut akan memiliki banyak ikan, karena ikan-ikan tersebut datang untuk memburu telur kima. Dan pada saat yang bersamaan, ketika telur kima telah habis, ikan-ikan akan memakan alga merugikan yang melekat pada terumbu karang, sehingga terumbu karang pun akan tumbuh lebih baik dan bersih. Kini hasil kerja keras para anggota kelompok Balai Konservasi Taman Laut Desa Toli-Toli sudah membuahkan hasil yang sangat membanggakan. Kegiatan konservasi kima yang dilakukan di perairan laut lepas pada desa Nitanasa dan Toli-Toli merupakan yang pertama di Indonesia yang kini memiliki 9 spesies kima, sehingga konservasi kima ini menjadi konservasi pemilik spesies kima terbanyak di dunia. Semenjak terbentuknya konservasi ini, kawasan ekosistem alami bawah laut mulai terbentuk kembali, di mana tumbuhan laut, terumbu karang, dan aneka biota laut lainnya mulai berkembang secara alami di dalamnya. Karena kima sebagai rehabilitator alami untuk dasar laut, utamanya pada dasar yang karangnya telah rusak, pada cangkangnya dapat tumbuh aneka jenis karang, baik terumbu karang yang keras maupun yang lunak. Sedang warna-warni dagingnya yang mempesona menjadi penghias dasar laut yang indah dan memiliki daya tarik yang cukup menarik. Berbagai jenis ikan yang dahulu menjauh dari perairan desa Toli-Toli kini kembali mendekat untuk mencari makan di tempat tinggal yang alami ini. Untuk menjaga kondisi laut agar tetap aman dan lestari, mengadopsi sistem pengawasan berbasis masyarakat, para anggota kelompok konservasi pun diberdayakan untuk melakukan pengawasan dalam menjaga laut mereka dari kerusakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kondisi bawah laut desa Toli-Toli kini kembali semakin alami dan lestari, yang dihuni berbagai jenis kima yang langka dan beragam biota laut lainnya. Dengan demikian, maka tempat ini akan menjadi laboratorium bawah laut lepas sebagai taman laut kima dan pusat konservasi serta rehabilitasi aneka biota laut sebagai sarana pendidikan dan penelitian bagi generasi saat ini dan masa datang. Keterbatasan dana yang dimiliki kelompok konservasi ini bukan menjadi alasan untuk berhenti berbuat. Namun para anggota terus melakukan aktivitas menjaga dan memelihara kima, disertai tekad untuk tetap menghidupkan kegiatan konservasi, agar kelak anak cucu mereka dapat melihat dan mengetahui sang pahlawan laut, yakni kima dapat hidup di alam bebas.